bisa dilihat ya. Bisa ya? Halo? Masih loading, Bang. Sudah terlihat, Bang. Bisa. Oke, baik. Ya, jadi tema yang diangkat kan berkaitan dengan problematika legalitas dalam KUHP baru. Saya bisa memahami ini karena memang baru saja ditetapkan dan menjadi diskusi di beberapa titik tertentu di Indonesia, tanpa terkecuali di kampus-kampus baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ini mengingatkan saya kepada kalau teman-teman membaca buku-buku hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan penjelasan KUHP pada masa itu. Dulu kami sering membacanya itu, buku-buku itu di Kampung Hutan dengan Bang Ainul. Jadi nampaknya tahun-tahun ini akan menjadi seperti dulu. Jadi semua ahli pidana di Indonesia akan berlomba-lomba menjadi penafsir dari KUHP yang sesungguhnya mereka bukan wet gaffer. Mereka hanya pembelajar, pemerhati, pembaca KUHP baru itu. Termasuk kita pada hari ini. Nah, kita bisa dikatakan terlibat langsung ketika misalnya kita menjadi bagian dari tim yang membentuk itu. Atau sekurang-kurangnya ya terlibat dalam pembentukan itu di parlemen ataupun di tim yang dibentuk oleh pemerintah atau barangkali yang dibentuk oleh DPR atau yang gabungan keduanya. Itu yang pertama. Nah, saya coba menarik garis itu karena sudah ada KUHP baru, dia bentuknya undang-undang, sementara di Aceh ada ketentuan hukum jinayat. Dia ketentuan tindak pidana yang mengadopsi dari berbagai paham fikih tentang jinayat, tapi berada dalam ruang yang namanya negara, di mana negara punya hierarki peraturan perundang-undangan negara. Nah, saya coba memahami itu secara kontekstual. Karena itu saya coba sarikan judulnya itu materi muatan Kanun Aceh tentang hukum jinayat. Meskipun barangkali tidak tepat judul yang saya berikan ini, saya coba ingin meramu saja dari 3 hal yang teman-teman minta. Pertama, teman-teman meminta saya untuk apa sebetulnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oke. Dalam diskursus negara adalah hal yang wajar ketika negara mempunyai wilayah bagian negara. Nah, kalau begitu, kalau negara sudah punya wilayah bagian, sangat bergantung pada negara itu mendeklar dirinya sebagai negara dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk federalistik atau dalam bentuk kesatuan? Pilihan kita, ya meskipun kita juga pernah bergeser-geser, berpindah-pindah, tapi dari awal sampai dengan sekarang, yang sekarang mutakhir adalah kita memilih sebagai negara berbentuk kesatuan atau negara unitaris. Pola negara unitaris itu ada yang sentralistik, ada yang desentralistik. Dulu kita pernah mengalami NKRI dengan versi sentralistik. Kemudian mencoba mengurangi sentralistik menjadi desentralistik, meskipun belum desentralistik murni. Nah, sekarang pasca reformasi kita sudah masuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem desentralisasi. Ya, artinya kekuasaan tidak lagi terpusat. Itu tolong dipahami dulu, dalam konteks negara kekuasaan tidak lagi terpusat, tetapi sudah disebar. Artinya kekuasaan negara yang tadinya berfokus pada negara di pemerintahan pusat, kemudian disebarkan, termasuk ke wilayah negara. Apakah yang namanya daerah provinsi atau yang namanya daerah kabupaten atau kota. Nah, apa yang menjadi kewenangannya? Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar, pasal 18 misalnya, pemerintah daerah itu diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Tapi dengan dilandasi asas otonomi ya dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Nanti bisa dicek, diperiksa di dalam ketentuan pasal 18 ayat 3.
Kemudian pada pasal 18 ayat 6, konstitusi mengatur pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Jadi ada hak yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang terakhir pada 18B, nah ini yang tadi ada disinggung oleh teman-teman sebelum kita mulai, kemudian juga tadi ada disinggung oleh pembicara pertama, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Saya ulangi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Baik teman-teman sekalian, itu adalah bagian yang menurut konstitusi menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Oke, pemerintahan daerah itu ada legislatif, ada eksekutif. Ya, jadi yang 3 ayat ini yang ada di slide ini, 1, 2, 3 paragraf itu adalah saya kutip dari konstitusi. Itu menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Jadi pemerintah daerah harus memikirkan hal itu, gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan Aceh? Ya, ketika Aceh itu diberikan kewenangan yang bersifat otonomi khusus, ya, dan istimewa, karena ini Aceh berbeda ya dengan daerah lain, perlu dipahami dengan baik dulu itu. Aceh itu punya kewenangan khusus dan punya kewenangan istimewa. Nah, dalam konteks pemerintahan negara, dalam konteks peraturan perundang-undangan, kita itu paling tidak ada 3 dasar utama atau 3 hal yang kemudian mempengaruhi bagaimana peraturan perundang-undangan dalam bentuk kanun Aceh sebetulnya lahir. Pertama ada cita negara. Ya, cita negara itu artinya Rex ide ya. Kemana sih ketika negara itu, apa sih cita-citanya? Untuk apa? Untuk kemakmuran, kesejahteraan, kekuasaan, atau apa? Nah, dan itu kita bisa membacanya di bagian-bagian mukaddimah Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, teori bernegara yang dianut. Nah, ini yang menurut saya ada perbedaan teori yang digunakan ketika negara ini merdeka. Saya ulang. Sebelum negara ini merdeka, saat negara ini merdeka, setelah negara ini merdeka dengan beberapa fase. Jadi ada teori bernegara yang digunakan itu berbeda-beda, sehingga wajar kalau kemudian ada perbedaan-perbedaan pandangan bagaimana negara ini harus dijalankan. Gitu ya. Misalnya hari-hari ini orang tentu saja akan memilih teori negara kesejahteraan. Itu tidak lagi bicaranya sebagai negara sebagai penjaga malam. Sudah akan bergeser tuh. Nah, kita bilanglah negara kesejahteraan. Bagaimana polanya, jalannya? Itu pun kemudian terpecah-pecah. Nah, paling tidak kalau teman-teman yang pernah baca bukunya Profesor Tahir Azhari misalnya akan punya paradigma lain terkait dengan hukum kesejahteraan. Gitu, pasti akan punya tersendiri, termasuk katakanlah orang Aceh begitu. Lalu yang kedua, kedaulatan dan pembagian kekuasaan. Kedaulatan milik siapa? Kekuasaan itu untuk apa dibagikan? Nah, kedaulatan milik rakyat. Pembagian kekuasaan itu paling tidak prinsip yang paling kita sadari adalah agar kekuasaan itu tidak tersentral. Ya. Kemudian yang ketiga, sistem pemerintahan negara. Nah, kita tahu sistem pemerintahan negara kita itu adalah presidensial. Baik, saya akan masuk ke bagian kedua. Tadi bagian kedua adalah materi muatan peraturan daerah. Nah, materi muatan peraturan daerah, saya ingin mulai dulu dari terminologi nih. Materi muatan, ya, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan het eigenaardig onderwerp de wet, itu adalah materi muatan. Itu istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Hamid S. At-Tamimi. Ya, materi muatan itu sesuatu yang kemudian menjadi inti, menjadi isi dari sebuah peraturan negara ya, dengan berbagai jenisnya. Nah, yang namanya materi muatan itu penting untuk diteliti dan dicari. Ya.
sekali lagi, yang namanya materi muatan itu penting untuk diteliti dan dicari. Tadi disinggung oleh Bang Ainul, misalnya pasal 1 ayat 1 Undang-Undang KUHP. Ya, atau ya Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP baru lah begitu ya. Itu kan ada pasal 1 ayat 1 ini tetap saja itu hampir mirip dengan isi pasal 1 ayat 1 KUHP lama, bicara tentang asas legalitas. Itu sama juga dengan yang diatur di Aceh. Apa yang diatur di Aceh? Nah, ini saya ingin berikan perbandingan. Jadi nanti jangan dibilang di Aceh itu seolah-olah tidak negara dia. Hukum adat itu tidak tertulis dia. Tidak. Nah, ini yang diatur di Aceh. Gimana ini caranya? Oke. Nah, asas legalitas di Aceh itu dia diatur dalam pasal 2. Pasal 2 huruf B ya, Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jenayat. Yang dimaksud asas legalitas dalam penjelasan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tadi, ini dia yang dimaksud dengan asas legalitas. Tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi ukubat. Nah, beda istilah saja nih. Kalau di situ pidana, di sini ukubat. Ya. Kecuali atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Sebetulnya asas legalitas dalam KUHP atau asas legalitas dalam kanun ini sama saja. Ya. Punya inti yang sama. Artinya sesuatu perbuatan yang mau dipidana itu harus diberikan pidana itu harus diatur. Kalau tadi Bang Ainul menggunakan terminologi asas legalitas material, ya, kira-kira begini loh. Tidak mungkin. Apakah ini terlepas dari tertulis tidak tertulis, ya, terlepas tertulis dan tidak tertulis. Dalam pandangan yang sederhana saja, sebuah perbuatan itu bisa dipidana kalau dia sudah diatur. Siapa yang mengatur? Ya penguasa. Penguasa siapa? Penguasa negara. Kira-kira gitu. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu nih. Contoh sederhana dalam fikih jinayat misalnya dikenal asas la jarimata illa bin nafsi. Tidak ada perbuatan atau jarimah yang dapat diberikan ukubat sebelum ada nas. Illa bin nafsi. Itu clear. Kan sama saja sebetulnya dengan ini. Gitu loh. Tetapi barangkali ada perbedaan terkait tertulis tidak tertulis dituangkannya hukum itu. Nah, itu lain cerita buat saya. Tapi yang penting adalah bahwa yang namanya perbuatan pidana atau jarimah kalau di Aceh harus diatur terlebih dahulu, baru bisa dipidana. Ya, itu yang paling penting harus saya tegaskan bahwa di Aceh demikian. Lalu saya kembali ke slide. Apa sih yang diatur dalam perda gitu ya? Di dalam peraturan daerah atau kanun-kanun Aceh itu kalau mau dibagi ada beberapa hal sebetulnya. Ada jadi kanun Aceh yang materi muatannya itu merupakan turunan dari yang umum-umum saja. Artinya dia bisa dalam konteks melaksanakan tugas pembantuan, bisa dalam konteks melaksanakan tugas dekonsentrasi, bisa dalam konteks desentralisasi. Ada beberapa kemungkinan itu kanun Aceh itu dibentuk. Kalau saya mengatakan kanun Aceh berarti dia kanun yang dibuat oleh pemerintah provinsi. Ya, karena nanti di kabupaten kota juga sama, istilahnya juga kanun. Oke. Lalu yang kalau dari sisi ilmu perundang-undangan bisa dibedakan sebetulnya. Ada kanun Aceh, meskipun namanya kanun, dia memang rutinitas tiap tahun. Misalnya kanun APBA, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Itu kalau di daerah lain namanya APBD provinsi gitu. Itu rutin tuh setiap tahun dibuat. Nanti ada kanun Aceh yang selain daripada keuangan negara itu. Ada juga yang lain. Lalu ada kanun Aceh yang memang bermuatan syariat. Dasarnya itu diatur dalam ketentuan pasal 125 ayat 1 Undang-Undang 11 2006 tentang pemerintahan Aceh. Itu yang berkaitan dengan kanun Aceh yang bermuatan syariat Islam. Ada beberapa hal yang sebetulnya boleh diatur, itu meliputi bidang akidah, syariah, akhlak.
Kalau dipecah lagi, diturunkan, nanti bisa dicek pasal 125 ayat 2-nya, itu paling tidak meliputi 9 hal. Kemudian penuangannya itu dalam bentuk kanun Aceh. Karena itu kemudian lahirlah kanun Aceh. Yang bermuatan syariat ya, yang terakhir ini. Apa yang diatur dalam situ? Nah, tadi sudah singgung sedikit oleh Bang Ainul. Yang diatur dalam dalam kanun Aceh yang bermuatan syariat, ini mohon maaf, maksudnya bukan hukum keluarga ini ya, maksudnya adalah hukum jinayat. Ya, ada minum khamar yang dilarang itu. Kemudian maisir itu berjudi. Lalu khalwat, berdua-duaan atau bersunyi-sunyian. Lalu ikhtilat, bersentuhan lawan jenis yang bukan mahram. Lalu zina, hubungan suami istri yang tidak dibenarkan, bukan pada pasangannya, gitu. Nah, ini berbeda sekali dengan perzinahan yang lain. Oke. Kemudian ada pelecehan seksual. Nah, saya tidak tahu nih untuk berkaitan dengan ini. Tadi ada yang menarik dari yang dinyatakan oleh Bang Ainul tadi. Kalau yang berkaitan ada diatur oleh KUHP baru itu, mestinya tur dengan suara saya bisa terdengar? Ya Bang, terdengar Bang. Oke. Bentar ya. Sampai mana tadi saya bilang? Halo? Sampai mana tadi saya Iya Bang. bicara? Iya Bang. Sampai mana tadi saya bicara? Sampai mengenai pelecehan seksual Bang. Ya. Tadi Bang. Yang pelecehan seksual itu karena ini agak-agak mirip dengan ketentuan yang lain yang dalam KUHP mungkin yang baru ada, saya juga belum mengecek semuanya. Kemudian ada lagi pemerkosaan. Nah, ini kan kira-kira kalau dilihat dari 5, 6, 7 seolah-olah ada mirip dengan yang baru nih. Nah, tapi perlu kita indikan juga, kita cari tahu apa betul begitu atau tidak. Karena nanti yang membedakannya adalah rumusan delik tentu saja. Ya, rumusan delik dan pemaknaan dari perbuatan itu. Begitu. Kemudian ada qadzaf, ya. Qadzaf itu menuduh berzina ya. Lalu ada liwat. Ya, liwat itu homoseksual. Nah, kemudian ada musahaqah, lesbian. Oke. Lesbian. Lalu ada kejahatan berkaitan dengan akidah. Nah, kalau di kita itu kan pernah ada istilah apa itu dalam KUHP lama itu. Penistaan agama ya. Nah, tapi juga ada rumusan deliknya itu. Nah, kemudian ada jaminan produk halal. Nah, sebagai gambaran umum, saya ingin memperlihatkan, semoga masih ada waktu untuk presentasikan, saya ingin memperlihatkan bagaimana 12 hal tadi itu diatur dalam kanun Aceh. Ya, sudah bisa dilihat ini? Masih yang tadi Bang. Sekarang sudah tampil yang baru. Ini tulisannya Kanun Aceh nomor 6 2014 sudah? Belum Bang. Belum ya? Oke, kita tunggu sejenak biar enggak saya lebih cepat ngomongnya, kemudian slide-nya belum tampil, nanti slide-nya misunderstanding gitu. Sekarang sudah Siap, tampil? Bang. Sudah tampil nih Khairul Anwar? Belum Bang. Belum. Saya coba share screen ulang kalau enggak ya. Sudah? Sudah Bang. Oke, baik. Inilah kanun jinayat. Nah, yang tadi saya mengatakan ada khamar, ada semuanya. Apa sih definisi perbuatan-perbuatan itu ada diatur di sini, di dalam ketentuan umum pasal 1.